ya? Bisa, Bu. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, apa kabar nih hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum Ibu memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah mau berdoa. Selanjutnya Ibu kan belum kenal nih sama kalian. Kita bisa kenalan dulu ya. Nanti sebutkan nama, profesi atau siswa kelas berapa, lalu hobinya apa. Dari Ibu dulu. Nanti berurutan dari Mbaknya ini sampai ke terakhir sendiri ya. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan Ibu, namanya Gita. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok, hobi saya memasak. Selanjutnya Mbak. Baik, izin memperkenalkan diri Bu Gita Iya. dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Mila. Saya jadi karyawan salah satu perusahaan di Kota Semarang. Hobi saya menulis artikel. Oh iya, baik. Oke, Baik, Mbak Nila. perkenalkan nama saya Kinan. Saya siswa SMK kelas 10, hobi saya memasak. Selanjutnya Mbak. Baik, perkenalkan semuanya. Nama saya Kayla. Saat ini saya sedang bekerja part-time sebagai barista. Hobi saya menulis jurnal. Oh iya, baik. Selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya bekerja di salah satu karyawan di FNB Semarang. Hobi saya bernyanyi. Oh iya. Oke, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Skalopa. Saya siswi di SMP 14 dan duduk di bangku kelas 9. Saya main. Dan selanjutnya Mbak. Saya Pradita, saya part-time Iya. di suatu kafe menjadi barista. Oh iya. Hobi saya mendengarkan musik dan bermain game. Oh iya. Selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya bekerja di retail Indomaret. Hobi saya memasak. Oh iya. Makasih sudah mau berkenalan dan menyebutkan hobi kalian. Ibu hafalin dulu ya, kalau nggak salah di namanya Mbak Mila sebagai karyawan di kantor Semarang, Mbak siapa Kinan siswa kelas 10 ya. Selanjutnya Mbak Kayla tadi sebagai barista ya. Selanjutnya tadi ada Mbak Yolanda sebagai karyawan di FNB ya Mbak. Oke. Tadinya dia dan Mbak Lova sebagai siswa kelas 9 di SMP 14. Oh iya. Selanjutnya tadi ada Mbak Putri sebagai barista juga sama seperti Mbak Kayla ya. Selanjutnya tadi ada Mbak Selvi sebagai retailer ya Mbak di Semarang. Oh iya. Oke, selanjutnya untuk kehadiran Ibu pada pagi ini, Ibu akan memberi layanan konseling nih. Kayak sepertinya kan minggu kemarin Mbak Kayla, terus Mbak Lova dan Mbak Putri kan pernah mengikuti konseling ya. Tapi Ibu akan menjelaskan kembali karena teman-teman mungkin belum pernah mengikuti. Belum pernah kan mengikuti konseling kelompok? Belum. Oke. Ibu jelasin sedikit ya. Jadi konseling kelompok itu adalah sebuah layanan BK yang memberi bantuan yang diberikan oleh guru BK atau pemimpin kelompok kepada anggota yang memiliki 5 hingga 10 anggota. Dan di sini konseling kelompok sendiri memiliki tujuan untuk membantu siswa mengatasi masalah dan mengembangkan diri melalui potensi diri, diskusi, dan dukungan antar anggota. Jadi Ibu mohon untuk keaktifan kalian. Nanti teman-teman sekalian bisa cerita kepada Ibu dan nanti teman-teman juga berpartisipasi atas kegiatan pada pagi hari ini, oke? Jadi nanti aturannya kalian bisa menceritakan masalah secara berurut, mulai dari Mbak Mila, Mbak Kinan, selanjutnya sampai di Mbak Selvi. Kalau sudah menceritakannya semua, kita sepakati dulu nih masalah siapa yang mau dibahas pada pagi hari ini. Misal nanti masalahnya kebanyakan votingnya nanti masalahnya Mbak Putri atau siapa, nanti kita bahas pada sesi konseling pada pagi hari ini. Lalu kalau misal pada sesi ini kita bahas masalahnya Putri, minggu lalu nanti minggu depan kita bahas masalah selanjutnya secara berurut dan voting lagi ya. Paham? Paham, Bu? Oke, di sini juga konseling kelompok memiliki aturan yang harus ditaati, yaitu pertama ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah jadi Ibu berharap kalian kesini tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Lalu juga kalian kesini atas keinginan sendiri.
Oke, lalu selanjutnya juga di sini ada, jadi yang kedua ada keterbukaan. Jadi kalian nanti menceritakan masalah kalian dengan terbuka tanpa ditutup-tutupi. Jadi nanti di sini kalian ibu ada bisa jujur menceritakan masalah kalian ya. Yang selanjutnya ada aturan juga yang harus ditaati. Yang terakhir ada, jadi nanti masing-masing anggota kan menceritakan masalahnya. Kalian tidak boleh membeberkan atau membicarakan masalah ini ke di luar lingkup sesi konseling ini. Jadi masalah ini mbak-mbaknya semuanya yang tahu hanya kita di sini saja. Oke, bisa paham? Paham, Bu. Oke, sebelum ibu mulai lagi, alangkah baiknya kita membaca ikrar dahulu. Tangan bisa dikepalkan lalu di dada ini. Ikuti ibu ya. Kami berjanji untuk saling menghargai, menjaga kerahasiaan, dan mengikuti konseling kelompok dengan sikap yang terbuka dan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih. Oke, ibu, selanjutnya di sini mau ngajak kalian dulu ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya nanti dimulai kita bareng-bareng ya. Ibu contoh mulai ice breakingnya terlebih dahulu ya. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ini, jadi tangannya begini. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Jadi nanti seperti itu speakingnya. Nanti kita speaknya ditambah ya. Jadi normal, agak cepat, terus cepat. Oke? Semuanya bersuara ya. Ibu Ara bisa bersuara, jangan diem saja. Oke? Oke, baik mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Oke, udah merasa fresh belum? Sudah. Oke. Sebelumnya ibu mau minta kesepakatan waktu. Di sini ibu hanya bisa mengisi 30 menit saja. Apakah cukup? Cukup. Bukan 30 menit, maaf. 50 menit. Cukup? Oke, cukup ya. Jadi setuju ya untuk 50 menit ke depan? Setuju. Oke, jadi ibu menyampaikan kembali. Nanti kalian menceritakan masalah kalian secara urut. Lalu kalau sudah, nanti kita voting secara bersamaan. Nanti masalah siapa yang akan dibahas pada sesi konseling pada pagi hari ini. Paham semuanya? Sudah siap belum mengikuti konseling? Sudah. Kalau Mas sudah siap belum? Sudah. Oke, baik. Bisa dimulai dari mbaknya dulu. Ya, saya izin untuk cerita ya. Iya, boleh. Jadi saya ada masalah sama teman saya di kantor. Iya. Dia itu awalnya saya ngira orangnya baik ya Bu, tapi semakin kesini saya tuh semakin ngerasa kalau dia itu orangnya egois, terus sensitif, gampang tersinggung. Terus saya ngerasa juga kalau dia itu ngerasa kalau dirinya itu sebagai ratu di kerjaannya itu. Iya. Saya langsung kasih sama dia. Lebih baiknya tuh sifatnya bagus semua ya, toxic ya maksudnya. Iya Bu. Oke, baik Mbak, selanjutnya bisa ceritakan Mbak masalahnya. Saya tuh memiliki masalah setelah lulus itu bingung banget mau bekerja atau kuliah, karena kalau kuliah itu kayak ekonomi orang tuanya itu kurang mendukung saya. Iya. Terus ingin bekerja karena ingin uang. Oh iya, jadi masih bingung ya Mbak mau lanjut kemana. Oke. Selanjutnya Mbak Ayla tadi bisa ceritakan. Izin menyampaikan. Iya. Tadi kan saya mengatakan bahwa profesi saya saat ini sebagai barista part-time ya. Iya.
Yang mana kesulitan yang saat ini saya alami adalah saya tuh baru lulus kemarin Iya. dari sarjana sejarah. Mm-mm. Yang mana kalau misal jurusan sejarah itu susah ya nyari kerjaannya. Mm-mm. Jadi saya merasa kalau misal kerjaan saya saat ini tuh cuma sebagai pengisi waktu luang, dan saya tuh susah banget menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya seperti itu. Jadi belum bisa itu ya Mbak, sesuai dengan jurusan, jadi kerjanya belum dengan jurusan Mbak, lulusan Mbak gitu. Iya betul. Bisa dipahami. Selanjutnya Mbak Yola bisa bercerita. Ya, saya itu terlalu overthinking untuk masalah masa depan ya Ibu. Jadi setiap makin bertambahnya usia tuh makin banyak banget pikiran-pikiran yang datang, entah itu dari masa depan yang nanti bakal jadi apa, nanti akan bisa nggak ya seperti ini seperti itu. Ketakutan ya Mbak, jadi Iya. Mbak cemas. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Lova bisa ceritakan masalahnya Mbak. Saya tuh sulit memanage uang saya, soalnya pergaulan saya tuh terlalu over gitu, Dalam berarti over itu gimana Mbak? suka jajan, beli barang yang nggak penting, Oh, boros ya Mbak. biar jadi. nongkrong, biar nggak dianggap ketinggalan gitu. Oh iya. Oke, berarti Mbaknya ini boros. Kalau selanjutnya Mbak bisa ceritakan. Kalau saya itu kan hobi saya kan bermain game. Iya. Jadi setiap malam tuh saya merasa kayak insomnia, nggak bisa tidur, dan akhirnya beralih ke game atau scroll medsos gitu. Jadi Mbaknya ini kalau kalau malam tuh sukanya malah nge-game, scroll medsos, akhirnya Mbaknya nggak bisa tidur ya Mbak. Selanjutnya Mbak Selvi bisa ceritakan masalahnya apa ini? Masalahnya kayak sama kayak Mbak siapa ini? Mbak Lova? Mbak Lo pasti susah memanage uang, soalnya itu FOMO. Oh, FOMO. Iya. Ya, Mbaknya kan bekerja, berarti boros juga. Iya, FOMO dalam arti gimana nih Mbak? misalnya kayak di TikTok ada barang bagus atau tempat bagus, pasti kayak pengen deh ke sana gitu. Jadi FOMO-nya itu ya Mbak, ikut-ikut. Oke. Baik, semuanya masalahnya kan sudah diceritakan semua nih. Ibu mau mengulang kembali masalahnya tadi Mbak Mila. Mbak Mila ada dalam toksik pertemanan ya Mbak, konflik dengan temennya, sifatnya buruk. Lalu Mbaknya tadi bingung mau lanjut kemana, kerja atau kuliah ya Mbak setelah ini ya Mbak. Kalau Mbaknya tadi kesulitan mencari kerja karena nggak sesuai jurusan ya Mbak. Kalau boleh tahu sekarang emang kerjanya tadi apa? Barista. Oh iya, barista ya Mbak, sejarah ke barista. Oke, kalau Mbak Yola tadi karena overthinking, karena terlalu berlebihan berpikir masa depannya bagaimana, kecemasan ya Mbak tepatnya. Kalau selanjutnya dia ada Mbak Lova karena boros karena temannya suka ngajak jajan, suka ngajak nongkrong, kalau enggak nanti dianggapnya ketinggalan begitu ya Mbak. Emang kalau boleh tahu, emang uang sakunya berapa sehari? 10.000 sehari. 10.000. Oh, 10.000. Itu habis semua sehari atau minta lagi sama ibu atau bagaimana? Ya sehari. Oh, langsung habis ya Mbak. Kalau Mbaknya tadi gara-gara main game, kalau malam jadinya insomnia, nggak bisa tidur. Oke, kalau Mbaknya kurang lebih tadi sama seperti Mbak Lova, boros karena FOMO, ikut-ikut teman, ikut-ikut media sosial, pengen beli, pengen ini ya Mbak ya. Iya. Oke, baik, Ibu sudah mengulang tadi masalah kalian. Ibu mau menggali lebih dalam lagi. Kalau tadi kan Mbak Mila tadi toksik pertemanan, ini kayak contoh kecilnya di kerjaan tuh pernah kejadian tuh apa Mbak? Waktu itu perusahaan kan lagi ada rapat nih Bu, Iya. di mana direksinya tuh minta buat kita masing-masing karyawan usul untuk ide proyek untuk kedepannya. Nah, si teman saya ini kan emang kita dikasih hak untuk menyuarakan ide-idenya gitu. Iya. Nah, teman saya ini itu ambil start gitu. Maksudnya sebelum kita rapat itu udah ada pertemuan terlebih dahulu dengan direksinya seperti itu tentang ide-idenya dia seperti itu Bu. Jadi kami yang pada saat itu rapat juga bingung ini kenapa tiba-tiba kok direksinya udah memutuskan ide baru untuk proyek itu gitu Bu. Mendahului ya Mbak? Iya, kemudian ya saya dengan teman-teman yang lain merasa bahwa oh ini pasti ada udang di balik batu gitu. Oh, Seperti iya. itu sih Bu. Baik, Ibu paham. Oke. Selanjutnya Mbak Kinan tadi, contohnya apa? Tadi kan bingung nih, masih kayak pernah kejadian kepikiran apa gitu Mbak? Oke.
kayak misal kayak temanku tuh sering banget kayak tanya kamu lulus nanti mau kemana, mau jadi apa gitu. Terus aku kayak bilang kayak, pengen banget kuliah nih, tapi aku nggak mau ngerepotin orang tua aku, jadi aku pengen kerja. Tapi di sisi lain aku juga pengen kuliah gitu. Oh iya, seperti itu ya Mbak. Ya. Bu Farhan saja tadi Mbak Kayla bisa dirinci lagi masalahnya Mbak. Oke. Tadi kan masa saya kan susah ya dapat kerjaan yang Iya. sesuai dengan prodi saya. Yang mana tuh sebenarnya lingkungan sekitar saya sih yang bikin saya tertekan, karena kayak baru lulus sarjana kok kerjanya cuma baris aja, terus kerjanya nanti kedepannya mau jadi apa kayak gitu. Terus selain itu juga harapan dari orang tua juga sangat besar ya, jadi kayak memikul beban yang sangat berat buat saya. Terlebih kalau buat jurusan sejarah itu buat apa ya, lingkup profesinya tuh kecil ya. Iya. Jadi saya merasa kesulitan buat nyari pekerjaan di sisi lain, tapi saya ditekan buat dapat kerjaan yang bagus kayak gitu. Itu tekannya dari orang tua atau Iya, dari lingkungan orang sekitar? tua dan lingkungan sekitar juga. Jadi kayak ada omongan gitu kayak nggak sesuai sama jurusan, jadi Iya. menolak-olok ya Mbak. Betul betul. Iya, iya, paham. Terus selanjutnya Mbak Yola, masanya bisa dirinci lagi? Masalahnya itu kayak saya kan karyawan di FNP ya. Iya. Jadi gaji yang mungkin ekspektasi saya gajinya kan lebih besar karena mungkin saya punya value yang tinggi. Iya, oh ya baik, paham. Jadi ekspektasi gaji saya kan mungkin adalah berapa digit seperti itu, tapi saya dapatnya sekian, tapi kok jadi kurang, jadinya kayak kurang ya dari pengeluaran dari apapun. Jadi saya overthinkingnya di situ. Jadi kayak harus dapat tambahan lagi dari mana nih? Ya karena berarti Mbaknya ngerasa nih Mbaknya udah lebih dari itu, tapi kenapa Mbaknya mungkin Mbaknya masih di zona nyaman ya Mbak, jadi gak lebih baik kan mungkin bisa cari kerja lagi atau bagaimana? Kalau boleh tahu Mbaknya lulusan apa? SMK. Oh SMK, oh iya, baik. Oke, selanjutnya nanti masalahnya Mbak Lova ya, bisa dirinci lagi Mbak seperti apa contohnya, penyebabnya apa Mbak? Saya ini kan sulit memanage uang ya karena Iya. teman-teman saya. Saya tuh suka langsung aja yang boros-boros gitu, di barang yang kurang penting, terus ngajakin nongkrong gitu. Ya seperti itu. Mbaknya kenapa tertawa Mbak? Jangan tertawa Mbak, semuanya lagi berbicara. Bisa diam dulu, iya baik. Jadi tadi Mbak Lova itu masalahnya karena memang boros, diajak temen, terus akhirnya Mbaknya ikut-ikut. Kalau Mbak ikut, mungkin apa kalau nggak ikut tuh Mbaknya tuh merasa dijauhi atau bagaimana Mbak? Iya sih, ngerasa nggak enak gitu. Oh, merasa begitu ya, jadi rasa nggak enak ikut nongkrong. Oke. Selanjutnya tadi Mbak Putri. Kalau saya kan paginya bekerja, Iya. jadi otomatis kalau di kerjaan nggak bisa main game ya. Oh iya. Jadi kayak waktu pulang kerja itu kan walaupun capek tapi mau nggak mau ya harus main game, dan itu bakal lupa waktu sampai tiba-tiba udah pagi. Berarti itu pengaruh juga di faktor kerjanya Mbaknya nggak kayak bangunnya sering telat dulu. Iya, di kerjaan ngantuk gitu. Paling lama pernah bergadang main game sampai jam berapa Mbak? Jam 3, jam 4. Pagi udah mau subuh ya Mbak. Selanjutnya nanti Mbak Selfie, kan masalahnya kurang lebih sama Mbak Lova nih. Nah bisa dirinci nggak apa kurang lebihnya sama atau bagaimana? Dirinci lagi Mbak. Sama tapi beda. Iya. Gimana konsepnya? Kalau itu kan temennya nanti itu ya Kak, yuk ke Ngejauh. semangat gitu loh. Kalau aku kan followers kan banyak ya di follower. Keren selebgram. Terus kalau lihat story temen, ih kok udah kesini, kok aku belum gitu ya. Nah, nanti deh gitu. Jadi nggak pernah mikir Kak uangnya kemana, larinya. Soalnya buat seneng-seneng aja. Iya, yang penting Instagram dulu. Oh iya. Oke baik. Terima kasih sudah mau menceritakan. Selanjutnya kan ini kita mau menyepakati dulu nih, voting dulu masalah siapa yang akan dibahas pada pagi hari ini. Bisa dimulai dari Mbaknya, siapa tuh masalahnya Mbak? Dari saya sih saya sendiri ya. Oh ya masalahnya sendiri. Mbaknya? Mbak Selvi. Oh Mbak Selvi, tadi masalah boros ya. Kalau Mbak Kayla masalah siapa? Mbak Selvi juga sih, relate juga sih. Oh relate juga ya. Oke. Mbak Yola masalah siapa Mbak yang mau ingin dibahas? Siapa aku lupa namanya? Mila. Mbak Mila sih karena terlalu relate juga. Oh relate juga ya karena Iya. kerja. Oke baik. Selanjutnya Mbak Lova? Mbak Mila. Oh Mbak Mila. Oke. Sama sih Mbak Mila. Oh Mbak Mila juga. Kalau Mbaknya? Mbak Yola sih. Oh Mbak Yola. Oke. Berarti top voting terbanyak pada begini masalahnya Mbak Mila yaitu tadi konflik dengan teman, toksik begitu. Apakah semuanya setuju masalah Mbak Mila dibahas pada pagi hari ini?
Setuju. Oke. Kalau Mbak Mila sendiri setuju gak masalah dibahas tabungan ini? Setuju banget. Setuju, oke. Oke Mbak, bisa Ibu izin untuk meminta Mbak Mila menceritakan kembali masalahnya Mbak Mila yang tadi sedang dihadapi tadi, konflik dengan teman, bisa diceritakan kembali Mbak? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, Iya. yang tadi ternyata ada udang di balik batu, Iya. yang dimana ada kedekatan dengan direksinya itu. Nah, saya dan teman-teman itu memang curiga berat terhadap dia. Dan otomatis saya dan teman-teman juga pernah satu waktu itu tanyalah ke dia waktu kita nongkrong bareng gitu. Emang yang waktu hari itu kita sebelum rapat itu kamu ada ketemuan ya sama si direksinya itu? Dia tidak mengaku dan justru malah melempar jawabannya ke teman yang lain, kayak enggak kok, itu pasti si itu tuh yang dekat sama itu. Istilahnya dia membolak-balikan fakta seperti itu. Kemudian dari kejadian itu dia mulai istilahnya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol di kantor, dia tuh selalu yang merasa tersinggung atau selalu merasa dipojokkan seperti itu. Kemudian dia tuh juga kadang emang tiba-tiba suka datang terus join buat ngobrol, tapi dia suka dominan, dalam artian dia suka ngunggulin Tempat lainnya. ya, ngunggulin dirinya sendiri gitu loh, kayak aku tuh udah bisa ini, aku tuh udah bisa sampai target kayak gini, terus kalian gimana, belum bisa sampai target kayak gitu kan, kita jadi kurang enak ya kalau punya teman seperti itu Bu. Dan satu sisi kita setiap ngobrol itu selalu nggak enak gitu sama dia, karena dia suka tersinggungan orangnya, tapi di satu sisi dia juga suka egois dan sombong kayak gitu sih. Berarti tapi Mbak Mila ini memang pernah berteman dekat atau bagaimana? Dulu waktu awal-awal pernah teman dekat banget sih Bu, tapi semakin kesini kan kita semakin tahu ya sifat aslinya kayak gimana, jadi semakin kesini mulai jaga jarak sih sama dia. Berarti memang baru-baru akhir ini Mbak Mila tahu ya sifat seperti apa aslinya ya? Iya. Kalau boleh tahu emang Mbak Mila itu bekerja di situ sudah berapa bulan atau berapa tahun? Udah kurang lebih 1 mau 2 tahun. Oh, 2 tahun cukup lama ya. Berarti udah berteman lumayan ya, Mbak? Iya. Baik, untuk teman-teman semuanya tadi kan sudah mendengar nih masanya Mbak Mila tadi. Ada yang ingin menanggapi nggak? Saya Oh iya, boleh. sebenarnya kalau misal toksik apalagi di lingkungan kerjaan itu udah pasti ya, kayak bukan udah pasti tapi kayak banyak lah kejadian kayak gitu. Kalau misal menurut saya, menurut pendapat saya, kalau misalnya memang Mbak Mila nggak nyaman dengan teman seperti itu, memang sebaiknya dihindari. Tapi memang di lingkungan kerja itu kita tuh cuma fokusnya tuh 2, kita mau nanggepin orang itu atau kita mau fokus cari uang aja kayak gitu. Tapi kalau misal emang nggak baik buat mungkin nggak baik buat Mbak Mila, saran saya resign sih kalau misal orang kayak gitu. Soalnya susah, orang kayak gitu nggak bakal bisa diubah kecuali kita menghindari dulu. Kayak gitu sih. Masukannya bisa terima nggak? Yang awal-awal bisa ya Mbak, kayak menghindari gitu. Saya juga udah suka menghindar sih, cuman kadang-kadang dia ya tiba-tiba datang so asik kayak gitu. Tapi kalau buat resign sih kayaknya enggak ya, karena buat gajinya sendiri juga lumayan sih Mbak gitu. Ya, oke. Selanjutnya yang ingin menanggapi, memberi masukan atau solusi pendapat tadi masalahnya Mbak Mila, siapa selanjutnya? Kalau dari teman-teman selanjutnya nih yang mau memberi masukan, solusi atau ide ke Mbak Mila, siapa? Saya Oh iya, boleh. mungkin dari saya buat Mbak Milanya sendiri mungkin harus tegas kepada teman yang toksik itu tadi ya, mungkin karena mungkin juga salah satu temannya Mbak Mila seperti itu juga karena mungkin cari perhatian, cari validasi juga bisa. Mungkin itu sih Bu, mungkin harus tegas sekali dari itu. Iya, baik. Kalau selanjutnya nih sebelum Mbak Mila menanggapi, mungkin selanjutnya bisa memberi ide atau pendapat seperti teman-teman lainnya. Siapa yang ingin memberi pendapat? Oke, terima kasih tadi pendapatnya Mbak Yola. Selanjutnya mungkin ada yang memberi tanggapan atau solusi lagi. Oh iya, boleh Mbak Putri. Gimana Mbak? Kalau dari saya sendiri sama sih kayak mbak yang lain, jadi harus bersikap bodo amat sama fokus sama pekerjaan. Kalau misal orang yang mendekat ya
Kita biarin aja terus kayak biar bisa jaga milik aja sih sebenarnya. Bisa gitu. Oh iya, baik. Selanjutnya siapa lagi yang mau menanggapi? Saya. Oh boleh. Kirain Mbak Selvi. Boleh Mbak. Ya, boleh Mbak Lova. Menurut saya sih bicarain saja ke atasannya, nggak salahnya biar bisa dijauhin gitu, kayak kalau tempat duduknya deket kan terganggu gitu ya. Iya. Nah, kalau tempat duduknya jauh bisa agak ngejauh gitu, menghindar. Menghindar juga. Ya kurang lebihnya sama seperti saran teman-teman ya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau memberi solusi lagi? Saya ada tambahan sih Bu. Oh boleh, silakan. Kalau menurut saya, kalau misalnya orang kayak gitu tuh gimana ya? Tadi kan Mbak, dari ceritanya Mbak Mila kan, dia ke atasan seperti itu, ke direksi seperti itu. Kayak istilahnya tuh dia gampang buat cari muka. Kalau misal mungkin izin menanggapinya Mbak Lova juga, kalau kita ngadu ke atasan itu udah apa ya, nggak efektif lah istilahnya kayak gitu. Karena pasti atasan itu taunya orang-orang yang gitu tuh baik, berprestasi seperti itu. Buktinya tadi juga pendapatnya dari temennya Mbak Mela juga langsung di-okein sama direksi waktu ada rapat itu. Nah kalau misal dari saya, kita kan nggak bisa ya ngendaliin orang lain. Yang bisa kita kendaliin itu diri kita sendiri. Gimana cara kita ngolah emosi, gimana cara kita menanggapi orang lain. Mungkin kalau misal dari Mbak Mela emang butuh uang yang dihasilin dari perusahaan tersebut, mungkin Mbak Mela lebih ke pikir aja, kayak nggak usah peduliin lagi, cuekin aja lah, kayak nggak usah ditanggepin karena itu ngabisin energi ya, bodo amat aja kayak gitu sih dari aku. Iya, terima kasih Mbak solusinya. Kalau dari Mbak Mila sendiri bisa menanggapi dari solusi tadi teman-teman, bagaimana menanggapinya Mbak? Ya sebelumnya makasih banyak ya teman-teman udah mau dengar cerita aku, mungkin udah berkenan untuk memberikan solusi. Aku bersyukur banget sih ada di pertemuan ini Bu. Tadi dari Mbak siapa maaf? Mbak Kaila. Nah Mbak Kaila tadi sarannya menurut saya membangun banget sih bagi saya, yang dimana saya ya udah gak usah peduliin orang itu meskipun kita masih sama-sama kerja di perusahaan yang sama, tapi setidaknya saya bisa membentengi diri saya sendiri ya Ibu dari karakter orang yang seperti itu. Oh iya. Jadi Mbak Mila sendiri setuju dengan pendapatnya Mbak Kaila ya? Ya setuju sih. Jadi ya memang harus dari diri saya sendiri ya Bu ya. Oh ya, baik. Oke, kalau dari Mbak Mila sendiri, semisal sisi konselingnya nanti berakhir tuh harapan Mbak Mila tuh apa gitu? Sudah menemukan solusi itu, harapan dari Mbak Mila sendiri tuh apa yang ingin dirasakan gitu Mbak? Dari saya sendiri, setelah ini saya berharap saya tuh bisa lebih membentengi diri saya sendiri, saya bisa lebih bijak dalam bertindak dan menanggapi orang-orang yang seperti itu. Karena kan sebelumnya saya menanggapinya tuh ya dengan negatif gitu, maksudnya dengan hal-hal yang kayak ekspresi mukanya nggak bisa dikontrol, kemudian cemberut seperti itulah Bu. Nah setelah ini harapannya saya bisa lebih bisa mengontrol muka saya, kemudian saya juga bisa mengontrol sikap saya ke dia, yang dimana ya udah anggap aja semua fine gitu. Meskipun di dalam diri saya kurang suka sama itu, cuman saya akan berusaha untuk jadi lebih baik lagi sih. Oke. Ibu paham. Oke, kalau dari Mbak Mila nih, bayangin aja kalau teman Mbak Mila ini tiba-tiba tuh sifatnya berubah, nggak kayak gitu lagi, kayak dia punya keinginan berubah. Jadi selanjutnya tuh sifat yang dulu tadi, yang egois, yang suka play victim itu tiba-tiba hilang. Itu tuh apa yang bakal terlihat beda dari Mbak Mila? Atau kamu mau berteman lagi, atau tetap kayak ya udah, atau bagaimana Mbak? Artinya saya yang pertama kali respon saya sih masih curiga ya Bu. Oh, Ini iya. beneran Trust berubah, issue, ya trust issue. Ini beneran berubah atau hanya untuk sementara saja? Tapi di satu sisi ya saya akan appreciate atas perubahan itu. Ya tanggapan saya masih akan menganggap dia teman, namun tidak seperti awal, seperti kita bekerja di awal-awal itu ya Bu. Jadi ya tetap akan berteman dengan dia, akan menjaga komunikasi dengan dia, tapi tetap sepertinya tidak perlu terlalu dekat gitu lah Bu. Oh iya. Itu sih Bu. Paham. Jadi Mbak Mila juga setelah temannya berubah juga Mbak Mila ngerasa kayak apa beneran apa bohongan gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau diukur dari skala nih Mbak, dari skala 0 sampai 10, kalau 0 berarti artinya
kurang nyaman, kalau berarti nyaman itu di angka berapa Mbak? Ini maksudnya kurang nyaman sama si teman saya Iya, di tempat kerja itu Mbak. setelah dia berubah atau Enggak, ini kenyamanan sekarang. Sekarang. Iya, sekarang. sekarang dengan sikapnya yang kayak gitu? Iya. 5. Oh, 5. Iya. Jadi berarti kurang nyaman banget ya Mbak? Iya sih, kurang suka sama karakternya. Oh, oke, baik. Kapan sih Mbak kejadian ini terakhir kali ditemukan Mbak Mila? Terus lalu sikap apa nih yang akan diambil Mbak Mila? Waktu Ya itu? ini sih seminggu yang lalu Ah. yang rapat itu. Oh iya. Kemudian setelah itu ya kita masih say hi tapi enggak yang ngobrol banyak gitu, cuma hi. Ya, oke, berarti terakhir kali Mbak Mila itu seminggu yang lalu ya Mbak, sikapnya ya tetap masih sehat, berarti masih bisa dibilang berteman baik gitu ya Mbak. Iya. Tapi apakah di kantor akhir-akhir ini masih berjalan berdua atau sering kumpul? Iya sih, buat interaksinya tuh udah kurang banget. Mungkin kalau ketemu ya waktu di parkiran, itu waktu berangkat sama pulang itu ya mesti bareng papasan, saling apa aja sih. Oh iya. Berarti memang akhir-akhir ini sudah jarang dekat ya, ketemu cuma di parkiran. Tapi apakah tempat duduk atau tempat kerjanya itu Mbak Mila tuh berdekatan atau bagaimana Mbak? Berdekatan banget sih enggak. Ya selisih 4 meja kayaknya, selisih 4 meja kan kita kerjanya duduk ya. Nah itu selisih 4 meja. Ya kalau ngobrol ya tentang ya sederhana aja lah, kayak misal udah ngopi belum, makan siang enggak gitu. Gitu aja sih. Basic aja. Jadi memang sudah nggak terlalu dekat seperti dulu ya Iya, Mbak? kalau dulu kan masih kalau kayak curhat bareng atau jalan bareng gitu. Sekarang saya berusaha untuk gak menghindar ya Bu, karena kurang nyaman. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Mbak Mila. Mbak Mila berarti memang sudah memiliki hal yang baik ya Mbak. Maksudnya kayak dari masalah tadi Mbak Mila sudah menanggapinya juga. Menghadapi masalah dengan baik, cukup baik, ibu apresiasi buat Mbaknya. Oke, baik. Selanjutnya nih kan dari semua pendapat teman-teman dan solusi, Mbak Mila pilih salah satu langkah kecil agar naik satu angka. Menurut Mbak Mila yang mana tadi? Bisa diulangi kembali Mbak? Ini dari yang teman-teman sampaikan. Iya, dari semua teman yang disampaikan, solusi mana sih yang menurut Mbak Mila tuh bisa nih? Ya pastinya dari diri saya sendiri ya Bu. Saya coba buat memperbaiki diri saya sendiri, coba buat merenung kiranya kan dulu saya dengan dia berteman baik ya. Saya juga nggak pengen punya musuh, tapi karena dia karakternya seperti itu, jadi ya saya mencoba untuk introspeksi dari diri saya sendiri dulu, kiranya apa hal yang bisa buat saya lebih kuat gitu ngadepin teman seperti itu. Kalau bisa ya saya pelan-pelan ngajak dia untuk ayo berubah, ayo jadi diri kamu yang aku kenal dulu. Sangat sayang juga ya Mbak. Iya. Yang dulunya dekat jadi sekarang nggak dekat lagi. Baik. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian mengisi kertas lipat ini. Jadi Ibu memohon untuk kalian apa sih ciri-ciri teman yang toksik gitu. Jadi nanti kalian bisa menulis selebihnya 3 saja, lalu di belakangnya dikasih nama, lalu dikumpulkan ke Ibu. Bisa dipahami nggak? Bisa Bu. Jadi membagikan ini, nanti kalian menulis ciri-ciri teman toksik. Boleh di sekolah yang kalian jumpai lah, sesuai dengan yang kalian hadapi saat ini atau kemarin atau masa lalu begitu ya. Oke, baik, Ibu bagi dulu. Bisa ke sana. Ke sana. Putar aja deh apa. Udah. Oke. Ada oh belum. Oh ini. Oh udah kan enggak? Enggak. Oh enggak ya. Ini boleh dibagi. Ini apa? Udah. Oh iya. Oh udah. Oke, dikasih ciri-ciri teman toksik. Kalau belakangnya nama kalian, profesi atau kelas ya. Lalu Lalu masih. nanti ini boleh ganti. Oh, bisa. Waktunya bukan 5 menit. Nanti kalau habis bisa pakai ini.
Baik, 3 menit lagi ya. Ada yang kesulitan nggak? Tidak. Oke, baik, berlanjutkan. Sudah saja, nanti mohon untuk dibacakan masing-masing ya. Ada yang sudah? Sudah. Sudah dikasih nama? Sudah. Jangan lupa dikasih nama ya. Sudah semua? Oh belum ya. Yang belum bisa dibeli dulu. Sudah Mbak Ila? Sudah. Oke. Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah. Oke, Ibu mohon untuk membacakan daftar terlebih dahulu hasil yang ditulis teman-teman ya. Dari Mbak, ya dibacakan dari Mbak Kaila dulu. Oh iya. Ini menurut pendapat saya, Iya, menurut pengalaman saya, Iya, kalau misal teman toksik itu ciri-cirinya, saya nuliskan 3 di sini sesuai Iya. arahan Ibu. iya. Yang pertama, suka gaslighting dan tidak mengakui kesalahan. Yang kedua, selalu menunjukkan diri dan tidak mau kalah dengan pencapaian orang lain. Lalu yang ketiga, mudah tersinggung namun senang sekali menyinggung orang lain dengan ucapannya. Seperti itu. Iya, iya. Oke, baik. Jawabannya cukup baik, bagus. Selanjutnya bisa siapa yang? Terima kasih Mbak Kaila jawabannya. Mungkin waktu lagi dari sekarang Mbak Kinan ya. Bacakan Mbak. Kalau menurut saya yang saya alami selama ini, ciri-ciri teman toksik itu tidak mau kalah. Yang pertama, terus yang kedua itu selalu iri dengan apa yang kita punya. Terus dan selalu ingin dimengerti sih Bu. Itu yang saya. Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Selanjutnya Mbak Lila. Dari saya sendiri itu yang pertama ada dia egois, kemudian yang kedua itu memikirkan diri sendiri atau Iya. di sini nggak peduli perasaan orang lain kayak gimana. Kemudian yang ketiga selalu mendominasi dalam segala hal. Ya baik, makasih Mbak Mila. Selanjutnya Mbak Selvi nih dibacakan. Mbak Selvi bisa dibacakan Mbak. Menurut saya ciri-ciri teman toksik itu apa ingin menang sendiri. Terus yang kedua kayak egois, ingin dirinya tuh lebih unggul dari teman-temannya Oh gitu. iya. Yang ketiga dia itu suka playing victim mungkin. Ya, baik. Selanjutnya Mbak Putri bacakan Mbak. Kalau dari saya itu ciri-cirinya ingin selalu unggul dari kita, terus tidak mendukung hal yang kita suka atau yang kita lakukan, terus ngomong kita di belakang bermuka gitu. Oke. Terima kasih Mbak jawabannya. Selanjutnya Mbak Lova bisa dibacakan Mbak. Menurut saya teman yang toksik itu teman yang ngejual cerita kita ke orang lain, Iya. terus yang baik di depan kita aja, terus orang yang manipulatif kayak misal kita nggak mau ngelakuin ini tapi dia kayak mau semena-mena gitu, egois. Iya. Benar. Selanjutnya nih, terima kasih ya Mbak Lova. Selanjutnya Mbak Yola bisa dibacakan Mbak. Kalau dari saya itu teman yang yeping sarkas gitu ya. Yang apa? Yeping. Oh Yeping. Iya. Yepingnya sarkas banget gitu. Kurang penting ya Mbak. Iya, nggak penting banget. Terus yang kedua itu merasa dirinya paling baik, paling benar, terus juga paling so iya ya kayak gitu. Terus juga sama sih tadi menjual cerita temannya ke orang lain. Fitnah ya. Ya, terima kasih Mbak Yola, tepuk tangan semuanya. Oke, dari jawaban kalian semua Ibu kalian sudah paham sama
apa sih ciri-ciri teman yang toksik itu seperti apa. Jadi teman-teman yang toksik itu seperti yang semua Mbak ucapkan, yang Mbak bacakan tadi. Mungkin dari Mbak bisa menghindarinya atau bagaimana. Lalu nih, terima kasih juga semuanya sudah berani terbuka, sudah mau berbagi cerita kalian. Terima kasih Bu, apresiasi semuanya, Ibu bangga dengan kalian, dengan kejujuran kalian, keterbukaan kalian. Terima kasih, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Kan sesi counseling ini mau berakhir. Ibu mau dengar nih kesan dan pesannya dari kalian. Siapa yang ingin memberikan pesan dan kesan setelah sesi counseling ini berakhir? Oh ya, boleh Mbak Yula. Kesan dari saya itu adanya konseling ini tuh buat saya lebih tenang dan dapat memahami masalah dari teman-teman sekalian. Oh iya. Itu dari pesan dari saya itu semoga kedepannya saya dan teman-teman sekalian juga bisa lebih sabar untuk menghadapi masalah tersebut. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bacakan? Saya. Oh iya, boleh Mbak. Kesan saya dapat mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran dari teman-teman semua. Pesan saya semoga kita dijauhkan dari teman toksik di tempat kerja atau di lingkungan lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya pesan-pesannya yang menyampaikan siapa? Saya. Oh boleh Mbak Putri, silakan. Kegiatan ini, kalau kesannya ya, Iya. kegiatan ini tuh bantu kita buat melihat orang lain dari melihat cara orang lain dari sudut pandang yang lain, bukan dari kita sendiri gitu. Oh iya. Kalau kesannya semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang toksik itu sih. Iya. Selanjutnya pesan-kesannya siapa yang ingin menyampaikan? Mbak Kayla mungkin menyampaikan pesan-kesannya. Baik, izinkan saya menyampaikan pesan dan pesan. Iya boleh. Saya kan sebelumnya sudah mengikuti konseling ini ya Bu. Iya. Jadi menurut saya konseling ini tuh sangat bermanfaat bagi diri saya karena yang pertama saya dapat pengalaman dari cerita teman-teman, meskipun saya mungkin nggak relate atau saya belum pernah mengalami, namun pengalaman-pengalaman dari teman-teman itu menjadi berharga buat saya dan sekaligus bisa menjadi pengalaman karena saya dapat belajar dari masalah yang teman-teman lalui seperti itu. Kalau pesannya semoga teman-teman yang mengikuti konseling ini masalahnya segera selesai dan dengan mengikuti konseling ini kalian juga mendapatkan manfaatnya. Iya, terima kasih. Selanjutnya yang menyampaikan pesan-pesannya? Saya Oh boleh Mbak Lopa, silakan. kesannya kali ini tuh bermanfaat dan menyenangkan. Oh begitu aja. Kalau pesannya, pesannya? Kesannya sih kita harus akses ya sama hal yang ngerugiin kita sendiri. Iya. Oke, selanjutnya siapa yang belum menyampaikan pesan dari saya? Bu, Oh iya, boleh Mbak. pesan saya mengikuti konseling ini merasa tidak sendirian menghadapi masalah karena sudah dibantu dengan ibu dan teman-teman yang lainnya. Untuk pesan kita harus saling membantu ya Bu, membantu menghadapi masalah yang lainnya. Bersama-sama gitu ya Mbak. Tadi kalau dari Mbak Mila sendiri nih kan yang memiliki masalah, kesan dan pesannya mengikuti konseling ini apa ya? Kesannya saya sangat lega ya Bu, karena merasa didengar, diperhatikan, dan diberi solusi atas permasalahan saya. Kemudian kesannya semoga kedepannya saya bisa melaksanakan tindakan yang sebelumnya tadi sudah saya pilih sih. Iya. Oke, terima kasih sudah mau menyampaikan pesan dan kesan nih. Tapi sebelum itu sebaiknya kan kalian mengapresiasi dulu Mbak Mila dan sudah mendengarkan nih masalahnya. Kalian anggota kelompok di sini bisa mengapresiasi Mbak Mila. Mulai dari Mbak kalian sendiri apresiasi dulu Mbak Milanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan apresiasi kepada Mbak Mila karena tentu saja nggak semua orang tuh kuat ya menghadapi teman yang toksik seperti itu, dan Mbak Mila ternyata sudah berhasil bertahan sampai sekarang. Jadi saya sangat mengapresiasi Mbak Mila dan semoga Mbak Mila terus bertahan ya di posisi yang seperti itu. Semangat ya Mbak. Terima kasih. Harusnya nih yang mengapresiasi siapa lagi? Mbak Putri boleh apresiasi temannya. Mbak Mila ini diapresiasi. Semangat ya.
nggak perlu mikirin yang lain, jadi fokus aja ke pekerjaan. Semoga kedepannya dipertemukan sama orang-orang yang baik. Amin. Amin. Oke, teman-teman yang lainnya mau mengapresiasi Mbak Yola, boleh mengapresiasi Mbak Mila. Tadi apa? Semangat ya untuk Mbak Mila, karena setiap di kerjaan pasti ada teman-teman yang toksik juga, karena juga kalau misal case-nya mumpuni pasti ada hambatan juga di dalamnya, yaitu pertemanan. Ya, oke. Kita oke, terima kasih sudah mengapresiasi Mbak Mila, dan Mbak Mila juga terima kasih masanya sudah mau dibahas pada bagian ini dan berkenan dibahas. Ibu di sini waktu sudah menunjukkan 50 menit ya. Oke, terima kasih semuanya sudah mau berkenan bercerita dan sukarela memberi solusi kepada Mbak Mila, dan Mbak Mila mungkin sudah merasa terbantu. Apakah betul, Mbak? Ya, terbantu sekali. Iya. Oke, terima kasih juga kalau ada masalah Mbak Mila sudah berkenan dibahas pada pagi hari ini. Ibu simpulkan bahwa mungkin memang pertemanan toksik itu memang berada di manapun ya, bisa di lingkungan kerja, kita temui di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Jadi bagaimana dan pentingnya bagaimana kita menanggapi teman tersebut seperti apa agar kita tidak merasa terbebani atau merasa terganggu dengan sifat mereka yang seperti itu. Oke, terima kasih waktunya sudah mau ikut konseling pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Setelah ini Ibu akhiri, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa selesai. Oke. Ibu mengirimkan lembar evaluasi ya. Setelah konseling ini Ibu mengirimkan lembar evaluasi lewat G-form. Nanti saya kirimkan ke salah satu anggota, bisa dibagi satu-satu ya, lewat G-form aja. Nanti cara mengisinya itu ada cuman centang-centang aja. Jadi nanti kalian bisa ya atau tidak centang saja, lalu nanti kalau sudah dikirim gitu ya. Oke, jadi masalah ini kan sudah diselesaikan tadi. Yang lain-lainnya jangan berkecil hati, bisa dibahas minggu depan, mungkin pada jam dan hari yang sama. Dan Ibu akan mengecek nih perkembangan nih kalian minggu depan, terutama Mbak Mila, nanti perkembangannya seperti apa, apakah ada masalah baru atau enggak. Ya Ibu harap semoga tidak ada masalah baru ya Mbak. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu.